Karena sekolah sudah tinggi, jadi mulai kurang memberi penghormatan kepada orang tua. Juga saudara yang masih ada orang tua, saudara yang merasa diri, oh sudah kenal ini, kenal itu, pendidikan tinggi, banyak baca, banyak pengetahuan. Lalu Anda pikir seenaknya Anda bisa remehkan papa dan mamamu? Oh tidak boleh. Kau cari mati. Baca itu ayat-ayat. Datanya jelas. Dari semua ayat, hanya ayat ini yang disertai dengan janji, bahkan ancamannya serius. Kita bersyukur hari ini dari sejumlah jadwal ibadah perkunjungan di rumah-rumah jemaat. Hari ini kita ada di rumah keluarga besar Fernandes, salah satu jemaat Tuhan terlama di gereja kita. Ya, dari beberapa jemaat Tuhan yang paling lama, keluarga Fernandes adalah satu keluarga yang paling lama berjemaat. Dan sampai hari ini tetap berjemaat di Amazing Grace yang dulunya Kolose namanya. Sebelum kita mendengar panjang lebar firman Tuhan, keluarga ini juga adalah salah satu keluarga di jemaat Tuhan yang kami sama-sama bertumbuh di situ. Keluarga dengan anggota keluarga terbanyak. Bapak Fernandes anak berapa? Total 7 Bapak. Cucu darah Yesus berkuat. Dan silakan dulu Bapak. Beliau punya 7 anak dengan 22 cucu. Jadi apa yang dicatat di Kejadian 1 ayat 28, bahwa beranak cucu penuhi bumi, Bapak Fernandes betul-betul mempraktekannya. Dari satu istri Bapak ya. Saudara tahu Mama Fernandes kan? Jadi Ibu Gembala mau hebat kayak apapun, belum bisa kasih kalah Mama Fernandes. Karena anak cuma 4. Dan belum ada cucu. Mama Fernandes lebih banyak diam ya. Tapi anak 7 ya, cucu 22. Ya, sejauh ini saya lihat ini yang masih memegang rekor jumlah anggota keluarga terbanyak. Betul. Ada keluarga Manurung, anak juga 7. Keluarga Tapatap, anak 8, tapi belum ada cucu. Ya, kalau keluarga Fernandes pemenang ya. Nah, saudara-saudara, saya tiap kali kalau berurusan dengan keluarga Fernandes ini ada sukacita tersendiri, ada pelajaran-pelajaran menarik, ada hal-hal menarik yang kami dapati dari keluarga ini, saudara-saudara. Dan Bapak Ibu jemaat yang setia beribadah, Anda bisa melihat kesetiaan dari Bapak Fernandes ya, bahwa ibadah apa saja sebisa mungkin Bapak Fernandes mau ikut. Bahkan pernah kita mau KKR di Kuam Fatu, Pak Fernandes itu mau gonceng mama dari sini. Saya hanya takut kilat sambar, saudara-saudara. Makanya saya bilang, Bapak, ini mobil semua lengkap. Bapak mau tuh, pokoknya kemesraan itu tidak boleh cepat berlalu, begitu, saudara-saudara. Dan itu yang membuat kami antara ketakutan tapi ada pelajaran juga, bahwa kok tidak bisa dipisahkan gitu ya. Soal Mama Fernandes tekanan apa, itu saya belum terlalu tahu karena belum pernah curhat. Tapi sejauh ini indah. Nah, saudara-saudara, dan menarik bahwa hari ini kita bersyukur anak-anak dari Australia, Pak Yoel bersama istri, saya agak lupa istri nama siapa? Helen, dan Pak Yoel ada bersama-sama kita, Ibu Mira dan suami. Ini sudah anak-anak go internasional semua. Satu di Jepang, satu di Australia. Saya masih tetap percaya bahwa orang tua, sekalipun orang tua punya kekurangan, tapi kalau orang tua yang cari Tuhan, anak-anaknya perkasa di bumi. Itu janji firman Allah, tidak bisa dibantah. Orang tua yang setengah-setengah dengan Tuhan, apalagi tidak cari Tuhan, jangan menangis, jangan mengeluh, jangan cari kambing hitam kalau anak-anakmu bertumbuh sebagai pengacau.
Tapi orang tua yang takut Tuhan, berharap pada Tuhan, membawa anak-anaknya di dalam doa. Percaya deh, cepat atau lambat, hukum Alkitab itu jelas. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Galatia pasal 6, ayatnya yang ke-7, dengan jelas di sana, firman Allah berkata demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Amin, saudara-saudara. Kebanyakan kita mungkin familiar dengan dunia pertanian, bukan? Bahwa dalam dunia pertanian, jelas itu. Apa yang kita panen, lebih banyak dari apa yang kita tanam. Apa yang kita tuai lebih banyak dari apa yang kita tabur. Saudara tanam jagung cuma 5 atau 6 biji jagung, Anda tidak akan panen 5 atau 6. Yang Anda panen itu lebih banyak dari yang Anda tanam. Makanya jangan berhenti menabur yang terbaik. Hosea bilang, kau menabur angin, kau menuai puting beliung. Menabur yang tidak baik, kau pasti menuai bencana. Makanya tidak gampang. Hidup di dunia ini bukan hidup asal hidup seperti hewan hidup. Tidak. Kita manusia hidup harus dengan prinsip-prinsip surgawi. Kita ditempatkan di dunia ini, ditempatkan antara Allah dan alam. Taat kepada Allah sambil menguasai alam dengan penuh pertanggungjawaban. Itu manusia. Maka tidak bisa hidup asal hidup. Hela napas yang Tuhan titip, hela percuma. Tidak bisa. Harus dengan penuh pertanggungan jawab di hadapan Allah. Nah, ini karena acara yang spesial. Bapak Fernandes kumpul sama anak-anak, cucu, menantu semua. Saya rindu bahas satu teks dalam Efesus pasal 6. Ayat 1 sampai ayat 4. Nanti Kak Nita baca ayat-ayatnya, 4 ayat. Silakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Iya, dari 4 ayat ini Bapak Ibu terkasih, kita akan menarik pelajaran berharga di dalam ibadah rumah tangga ini, dan kita akan terapkan masing-masing di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang Tuhan telah bentuk dalam satu keluarga. Sudah punya istri, punya anak, apalagi sampai punya cucu, sampai 22 seperti Bapak Fernandes di tempat ini. Firman Allah yang baru kita baca atau kita dengar dibacakan 4 ayat ini firman yang sangat penting, kekasih-kekasih Tuhan. Mari kita lihat ayat per ayat dari kitab suci surat Efesus. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Ya, jadi kekasih-kekasih Tuhan, ini adalah satu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Menarik bahwa teks Indonesia, dia bilang, karena haruslah demikian. Tapi kalau saudara baca dari teks bahasa Inggris misalnya, dari NIV, New International Version, dia pakai kalimat di sana bahwa dia menerjemahkannya dengan bunyi sebagai berikut, saudara-saudara, bahwa for this is right. Karena ini adalah benar. Maksudnya adalah pandangan umum di mana-mana, tidak harus Kristen. Semua agama, bahkan yang tidak beragama sekalipun, pasti tidak akan merestui kalau ada sikap tidak hormat kepada Tuhan, kepada orang tua. Agama manapun. Kalau kita di Indonesia banyak agama toh, bahkan kelompok yang tidak punya agama seperti suku Boti, Marapu, di NTT, di Sabu ada Jingitiu. Pasti ada norma-norma yang diatur dari kelompok agama suku tersebut, bahwa yang namanya menghormati orang tua itu benar. Sebaliknya, kalau kurang ajar terhadap orang tua itu tidak benar.
Makanya kalimat ini haruslah demikian. Dalam terjemahan tadi bilang, ini yang benar. Inilah pandangan umum. Apalagi kalau kita soroti dalam konteks agama Kristen. Amin, saudara. Kita masih ingat 10 hukum Allah, bukan? 10 hukum Allah itu hukum pertama sampai hukum keempat. Itu mengatur hubungan secara vertikal manusia dengan Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung berupa apapun untuk disembah dan seterusnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini vertikal semua. Kita kan pergi hari Sabat urusan sama Tuhan kan. Hukum ke-5 sampai hukum ke-10 itu secara horizontal. Dan hukum yang berkaitan dengan horizontal, yang pertama saudara, dimulai dengan hormatilah ayahmu dan ibumu. Amin, kekasih Tuhan. Amen. Itu jelas dalam Alkitab. Makanya saudara-saudara, kalau pandangan umum saja menekankan begitu luar biasa bagaimana keharusan menghormati orang tua, apalagi pandangan khusus. Kita yang hidup mengakui bahwa firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi langkah-langkah hidup kita. Kita dituntun oleh firman, dan firman mengharuskan hormat orang tua, kekasih-kekasih Tuhan. Nah, ini menarik ya, kalau sudah bicara hormat orang tua, ini sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat serius, yang tidak bisa ditawar-tawar oleh kita semua. Sekali lagi ya, dari hukum berkaitan dengan sesama, yang menempati ranking 1 adalah orang tua. Makanya kita punya orang-orang tua di NTT dulu, atau mungkin ini juga banyak di daerah lain ngomong, jangan coba-coba kurang ajar dengan orang tua, karena orang tua itu Allah di dunia. Saudara pernah dengar itu? Mama saya sering ngomong begitu. Tante saya, om saya, dan saya juga lihat beberapa tetangga menekankan atau mendoktrin hal yang sama kepada anak-anak mereka. Jangan coba-coba kurang ajar dengan orang tua, karena mereka Allah di dunia. Bukan ada Allah lain, bukan. Ya, karena Tuhan juga bilang, Musa, kau Allah, Firaun itu nabimu. Itu hanya gambaran, bukan bilang ada Allah lain, tidak. Mereka bermaksud bahwa memang orang tua itu luar biasa perannya di dalam hidup ini, kekasih-kekasih Tuhan. Makanya kalau kita lihat di dalam firman Allah ya, saudara-saudara, di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 ya, ayat 12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Iya, supaya lanjut umurmu. Itu jelas, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus ya, bahwa hormat orang tua itu begitu penting. Nah, menarik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat firman Tuhan yang mengatakan bahwa ini perintah yang penting, dikatakan di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 itu, dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, ayat 1, karena haruslah demikian, ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang sangat penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ternyata kalau dalam terjemahan yang lain, terjemahan bahasa Inggris, bahasa Indonesia ini, memang kalau kita belajar teks-teks tertentu, apalagi khotbah eksposisi, tak terhindarkan bahwa teks-teks bahasa Inggris sangat menolong kita. Bahwa ada kalimat dari terjemahan bahasa Inggris yang mengatakan, yang merupakan perintah yang pertama yang disertai suatu janji. Maksudnya, dari 10 hukum Allah itu, perintah yang disertai janji hanya hukum ke-5. Tidak ada hukum lain. Memang ada yang coba protes, hukum kedua juga ada. Karena hukum kedua itu kan jangan menyembah patung itu. Saudara lihat di dalam Keluaran pasal 20 mulai ayat 4 dan seterusnya. Itu kesannya janji, padahal itu bukan janji. Itu hanya pernyataan sifat Allah yang tegas dalam teks itu. Bukan berbau janji. Di dalam perintah kedua dari 10 hukum Allah. Perhatikan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas, di langit di atas, ya, atau yang ada di bumi di bawah, betul, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Terus,
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Iya, terus? Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Iya, jadi saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan ini jelas bahwa kalau bicara tentang janji yang ada dalam setiap perintah hanya berurusan dengan orang tua. 10 hukum tidak ada perintah disertai janji seperti hukum kelima. Kalau hukum kedua sekali lagi ini hanya pernyataan dari sifat Tuhan. Allah cemburu, Allah adil, Allah suci. Jadi jangan coba-coba ada Allah lain bikin patung berupa apapun untuk disembah. Bikin patung kalau hanya seni boleh. Bikin patung kalau hanya aksesoris boleh. Disembah tidak boleh. Di perjanjian lama tuh banyak patung juga ya. Patung ular tembaga itu dibuat. Tapi bukan untuk disembah. Itu dibuat untuk jadi solusi untuk kesembuhan orang-orang yang dipagut ular pada waktu itu. Tapi kalau sembah tidak boleh, karena di zaman raja tertentu ketika mereka sembah justru Tuhan marah. Saya tunjukkan ayatnya ya. Itu patung ular itu dia pun nama kalau Nehustan ya. Tunjukkan di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 4. Silakan baca dulu. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang merumuhkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Iya, jadi awalnya, jadi tetap yang namanya bikin patung boleh, batasan ada. Ular tembaga dalam bilangan 21 itu awalnya dibuat hanya supaya siapa kena pagut ular, lihat patung ular tembaga itu sembuh. Dan itu adalah tupos dari Kristus nanti kita tahu. Tapi akhirnya orang sembah Tuhan, ini zaman Raja Hizkia kalau saudara baca dari ayat sebelumnya. Akhirnya dihancurkan. Jadi memang sifat Allah itu dinyatakan dalam hukum kedua. Tapi hukum kelima disertai dengan janji. Hukum lain biasa-biasa, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Begitu-begitu, tidak ada disertai janji. Satu-satunya hukum yang disertai janji, hukum kelima. Janjinya apa? Supaya panjang umurmu di bumi. Sebenarnya bukan hanya disertai janji sebenarnya, tapi ada ancaman juga di dalam hukum itu. Coba lihat di dalam Keluaran 20 tadi ayat 12 sampai seterusnya sekali lagi. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lompat ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kok ayat 16? Maksud saya Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Iya, dan saudara tahu, untuk urusan hukum kelima ini, saya harus tekankan, bukan hanya ada janji supaya kita diberkati, tapi ada juga ancaman-ancaman di dalamnya. Apa konsekuensinya orang tidak hormat orang tua? Katakanlah kata kasar dengan orang tua, maki orang tua, apalagi sampai pukul orang tua. Waduh, itu hukumnya berat, saudara. Keluaran pasal 21 ayat 15. Perhatikan ayat ini. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Iya, jadi bukan hanya janji bahwa kau dapat berkat. Entah kenapa, pokoknya dengan orang tua ini serius sekali Tuhan Allah itu. Jangan coba-coba. Kau hormat dia, sayang dia, ikut ajaran firman Allah, sesuai porsinya orang tua, kau taat, kamu diberkati. Kau bikin aneh-aneh, kau cari mati. Kalau belum mati, minimal lu susah deh. Ayat 17, Keluaran 21 ayat 17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Bapak Ibu lihat, berarti ancamannya juga ada untuk penjabaran hukum kelima. Bahkan zaman itu Bapak Ibu tahu, kalau ada anak
yang sudah diajar, dibilangin, bahkan dihajar oleh orang tua karena perilaku tertentu, tapi dia tidak bertobat juga. Sudah tahu konsekuensinya apa? Kalau orang tua itu lapor kepada pemimpin-pemimpin, ada aturan, bawa anak itu di batas kota, lempar dia dengan batu sampai mati. Anda bayangkan itu. Katakanlah anaknya pemabok, begitu loh. Orang tua sudah berhenti minum, dia tidak berhenti, dia mabok terus. Lapor ke pemimpin, pemimpin bilang bawa dia, rajam dengan batu sampai mati. Hukum ini tidak main-main. Ulangan 21, mulai ayat 18. Bapak Ibu lihat contoh yang diangkat oleh Tuhan dalam teks ini. Perhatikan. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka. Iya, ini anak sampai sudah pukul. Mau pakai rotan asam, mau pakai mister apa segala macam. Ini sudah pukul, tidak tahu mau pukul cara apa, tetap kurang ajar. Maka apa yang terjadi? Baca ini ayat Bapak Ibu 19. Maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Lalu? Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Pemabok berat. Lalu apa yang harus dilakukan? 21, Bapak Mama lihat ini. Kalau kami khotbah selalu firman ya, bukan cerita omong kosong dan moyang dari Belu sana. Ini perhatikan ya, 21. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Lihat itu. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Itu dia. Berarti hormat orang tua itu tidak main-main. Ini perlu saya sampaikan kepada keluarga Fernandes dan semua kita. Amin, Bapak Fernandes. Bapak Fernandes, anak ini sekolah tinggi semua masalahnya. Ada psikologi anak tertentu ya, Ibu Mira ya. Karena sekolah sudah tinggi, jadi mulai kurang memberi penghormatan kepada orang tua. Saya harap anak-anak keluarga Fernandes atau menantu jangan ada yang begitu. Kalau ada yang begitu, mati cepat. Juga saudara yang masih ada orang tua, saudara yang merasa diri, oh sudah kenal ini, kenal itu, pendidikan tinggi, banyak baca, banyak pengetahuan, lalu Anda pikir seenaknya Anda bisa remehkan papa dan mamamu? Oh tidak boleh. Kau cari mati. Baca itu ayat-ayat, datanya jelas. Dari semua ayat, hanya ayat ini yang disertai dengan janji, bahkan ancamannya serius. Amin, kasih Tuhan. Makanya saya perlu ingatkan ini ya, buat kita yang punya anak sekarang, didik mereka dengan penuh kasih, kasih tahu mereka ayat-ayat ini. Karena ini tak bertuai soalnya. Kalau kita jahat, habis, selesai. Ya, maka dari itu kekasih Tuhan, saya bersyukur bisa menyampaikan firman Allah ini kepada kita supaya kita tahu bahwa Tuhan sangat serius dengan urusan hukum kelima ini. Amin. Nah, menarik saudara-saudara, kalau kita lihat seluruh ayat-ayat ini ya, kekasih-kekasih Tuhan, janjinya itu jelas. Supaya apa? Umurmu panjang di bumi. Tapi Bapak Ibu, kita bisa lihat fakta di lapangan ya. Ada orang yang hormat orang tua tapi mati cepat. Tidak ada orang yang menghormati orang tua lebih dari Tuhan Yesus menghormati orang tua. Tuhan Yesus meninggal umur berapa? 33. Jadi maksudnya hukum ini kalau perkara istimewa tertentu, kalau Tuhan Yesus kan memang menjalankan misi ya, itu tidak ada urusan dengan hukum ini ya. Yesus memang menjalankan misi dan dalam skenario Bapa di sorga, Yesus harus meninggal di usia muda. Itu pengecualian. Saya kalau khotbah yang begini-begini mesti tekankan pengecualiannya. Contoh, Alkitab bilang kita semua pasti mati satu kali. Ibrani 9 ayat 27. Tapi ada pengecualian. Baca dulu Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Iya, tapi ada pengecualian ya. Lazarus, saudara Marta dan Maria, mati, hidup kembali, mati lagi, mati 2 kali. Anak Yairus juga begitu. Pemuda di Nain juga begitu. Bahkan siapa saja yang pernah bangkit dari kematian, ya, dia pasti mengalami mati 2 kali. Padahal ini ayat bilang mati cukup 1 kali.
Bahkan ada yang tidak mati sama sekali. Henok, Elia diangkat hidup-hidup. Nah, berkaitan dengan umur panjang di bumi, ada beberapa catatan. Khusus bagi Yesus itu beda kasus. Ya, itu pengecualian. Tetapi ada yang bukan pencipta, ciptaan seperti kita. Sudah taat orang tua, tapi kok tetap umur pendek. Ada. Karena ternyata rahasia umur panjang bukan hanya taat orang tua. Bukan hanya taat orang tua. Taat orang tua tapi pemalas gereja tetap mati cepat. Amin Bapak Ibu. Pokoknya saya mau umur panjang, taat orang tua, saya tidak mau taat pendeta. Kau mati cepat. Bukan hanya taat orang tua yang membuat orang umur panjang. Lo mesti taat hamba Tuhan, bukan cuma orang tua. Alkitab bilang, oke, taat hormat orang tua, tapi hamba Tuhan hormat berapa kali? 2 kali lipat. 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Saya paling hormat bapak dan mama saya, tapi saya maki-maki pendeta, kau tetap umur pendek. Amin. Jadi jangan hanya pakai satu ayat. Ada banyak penyebab orang mati cepat, padahal dia hormat orang tua. Ini paketnya lengkap. Belajar firman Allah itu harus menyeluruh. Jangan copot ayat tertentu jadi ayat emas, lalu ayat lain aluminium semua. Tidak, semua emas. Yang berikut, hormat orang tua itu ada batas atau tidak? Tergantung. Ada penafsir yang mengatakan tergantung di negara mana. Ada di area tertentu yang bilang pokoknya taat sampai orang tua mati. Tapi kalau saudara pergi ke, saya tidak tahu di Australia Pak Yoel ya, kebebasan anak-anak. Kalau di Amerika itu batas 17 atau 18 tahun. Mereka sudah mengatur diri sendiri. Betul Pak Yoel ya? Mereka di Australia lebih tahu. Apakah Australia juga demikian, Helen? Di Australia juga ada aturan begitu? Oh begitu ya. Saya kenal banyak. Kita punya orang Indonesia yang anaknya lahir di Amerika, warga negara Amerika. Dia kalau sudah bilang, saya tidak mau tinggal dengan bapak mama, jangan coba-coba naik tangan dia. Bapak mama langsung polisi datang jemput bapak mama. Pasti itu pelanggaran HAM. Kalau kita di sini kan lu barani begitu, bapak ajak lu pi amnatun berarti lu hilang di kali sih. Di poli itu lu pasti semati sudah. Ya, bapak telepon WA kawan-kawan mantan tekul semua bilang eksekusi, cebere. Jadi tergantung wilayah nih. Kalau di negara-negara yang seperti Australia, Amerika, tidak ada taat orang tua itu ada batas. Tergantung undang-undang di negara itu. Kalau saya tidak mau taat kau, kenapa? Anak pendeta, dia bilang sama papanya, saya tidak mau gereja. Papanya menyerah. Dia pakai hukum Amerika. Saya tidak mau ke gereja lagi. Beberapa kali saya ke Amerika, saya selalu tanya anaknya. Kata kita, saya kan pakai budaya Indonesia, toh, tambah lagi firman. Saya tanya anaknya, sudah masuk gereja? Belum. Sudah masuk gereja? Belum. Dia tidak mau lagi. Makanya itu kenapa beberapa pengusaha di Amerika yang darah Indonesia, mereka rela keluarkan uang mereka mendatangkan banyak hamba Tuhan dari Indonesia termasuk saya untuk melakukan KKR supaya kalau bisa anak-anak mereka yang lahir di sana nih dengar firman baik-baik. Kalau tidak mereka tidak mau dengar orang tua. Sebenarnya Alkitab juga memberi batas Bapak Ibu untuk hormat taat orang tua. Ada batasnya. Batasnya apa? Batasnya kalau orang tua memberi perintah tidak sesuai firman, di situ kita jangan taat. Amin Bapak Ibu. Orang tua suruh pencuri, jangan mau. Orang tua minta uang tahu-tahu minum mabok, jangan kasih. Pak Fernando sudah bebas dari minuman keras toh? Nah. Ada orang tua lain belum bebas, minta anak uang supaya minum mabok. Nah ini bertentangan dengan firman. Iya toh? Yesaya berapa? 5 kah? Ayat 22. Itu ayat bilang apa? Baca dulu yang tukang minum, dong mungkin ada. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras.
Orang juara tuh juara paduan suara kah? Iya toh, juara minimal bulu tangkis antar rayon. Ini jago mabok. Nah, jadi kalau orang tua minta uang beli minum mabok, ingat ini ayat. Bapak minta maaf, Bapak yang Bapak minta tuh tabrak Yesaya 5 ayat 22. Bapak minta uang beli rokok, jangan kasih, itu merugikan kesehatan Papa. Amin. Bapak minta uang untuk apa lagi? Apalagi Bapak, Mama masih hidup, Bapak bilang Bapak harus kawin baru. Ini nih, menurut saya Bapak jenis begini, bawa ke Amnatun tadi juga, kasih hilang di poli. Mama masih aktif, Bapak bilang yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Bapak begini, iblis. Jadi kita tidak pakai negara mana, kita ikut Alkitab aja. Taat orang tua ada batas. Saat orang tua meminta sesuatu, suruh kita lakukan, tidak sesuai firman, jangan taat. Tidak dosa. Justru Anda taat, orang tua suruh lawan firman, Anda melawan Tuhan Allah. Makanya jangan heran, taat orang tua tapi tetap umur pendek. Karena Anda taat orang tua sambil melawan firman. Amin, Bapak Ibu terkasih. Jadi buat orang-orang tua di sini, kalau mau suruh anak bikin apa-apa, perhatikan Anda suruh apa. Anak-anak ingat, boleh lawan orang tua dalam urusan ini. Anda tidak berdosa. Ya, karena ini ayat bilang, taatlah kepada orang tua dalam Tuhan. Artinya kalau orang tua perintah sesuai kehendak Tuhan. Tapi saya tekankan ya Bapak Ibu jemaat, beda taat Tuhan dan hormat. Taat orang tua dan hormat orang tua itu beda. Kita bisa tidak mentaati dia karena alasan tadi, tapi untuk hormat dia tidak ada batas. Maksudnya, katakanlah orang tua minta sesuatu yang salah kepada anak-anak ya, tapi anak yang baik tidak mentaati tapi dengan penuh hormat. Seperti yang saya bilang tadi, Bapak minta maaf sayang, kami sangat sayang Bapak, tapi yang itu kami tidak bisa. Ini hormat, tapi tidak taat. Mama minta maaf Mama, kami sangat sayang Mama. Ini Bapak di sini hanya perwakilan, harusnya Bapak dengan Mama satu paket dalam teks ini ya. Minta maaf Mama, begitu. Jangan disertai dengan kata-kata kasar. Kok ini tua satu, jangan. Ini kau tidak hormat. Kamu boleh tidak taat, tapi jangan kasih keluar kata-kata kamu tidak menghormati papamu atau mamamu atau suamimu. Jangan. Boleh tidak taat suami, tapi dengan penuh hormat. Jangan bilang, hei laki-laki timur, jangan. Itu benar-benar. Ini pas omong Bapak, hanya kita lihat pasangan muda juga banyak di sini kan, termasuk suami Anda. Benar, Pak. Kamu harus penuh hormat kepada suamimu. Kalau dia suruh itu salah, Papa aja marah ya, Papa ya beta. Begitu harusnya ikut teladan Sarah. Saya lihat banyak ibu sekarang kacau. Jujur aja. Dan minta maaf, Anda tidak boleh menertawakan itu. Anda harus bertobat kalau Anda pelaku. Harus bergumul dengan dirimu. Tidak baik itu bersambung mulu dengan suami. Tidak baik Pak. Sekalipun suamimu belum bertobat, apalagi suamimu yang hamba Allah. Ya ampun, itu hormatnya berlipat kali ganda. Suami yang hamba Allah bisa salah nggak? Bisa. Kalau dia salah jangan taat, tapi tidak taat dengan penuh hormat. Amin Bapak Ibu. Itu ajaran firman tuh, apalagi orang tua. Ya, ini keterangan-keterangan sederhana, tapi ini sangat bermanfaat bagi kebahagiaan kita ya. Karena janjinya janji bahagia. Bukan hanya untuk keluarga Fernandes, tapi semua kita. Itu porsi anak. Ternyata ayat yang saya baca Pak Fernandes sampai porsi Bapak dan Mama. Nah, ayat 4 bilang apa? Coba kita lihat sekali lagi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Betul. Secara sederhana saja ya, ini sudah jam-jam makan. Sekali lagi disebut di sini Bapak, karena Bapak itu dalam konteks orang dulu kan laki-laki yang ditonjolkan, Bapak Ibu. Padahal di baliknya ada Mama juga. Berarti ini paket lengkap orang tua ya, suami istri, Papa dan Mama kita.
Kita taat mereka. Kalaupun tidak taat karena mereka memberikan arahan, perintah, kemauan tidak sesuai firman, kita tidak taat dengan penuh hormat. Itu porsi anak-anak. Tapi Tuhan itu maha adil. Allah bukan cuma atur porsi apa yang harus anak lakukan kepada orang tua, tapi apa yang harus orang tua lakukan kepada anak. Ada dua hal di sini yang orang tua harus lakukan. Dan kamu bapak-bapak, ini yang pertama, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Kalau anak salah, kita rotan dia marah. Marah demikian tidak dimaksudkan dalam teks ini. Tapi faktanya, ada orang-orang tua yang memang bikin marah anak. Dalam hal apa? Misalnya, orang tua yang pilih kasih, itu jelas salah. Pilih kasih sekali. Persoalan pilih kasih ini selalu jadi bencana. Orang-orang tua tolong dengar ini. Siapa anak kesayangan Ribka? Yakub. Siapa anak kesayangan Ishak? Esau. Bapak Ibu perhatikan itu. Itu diceritakan untuk kita pelajari. Ishak sangat menganak emaskan Esau. Ribka sangat menganak emaskan Yakub. Maka Anda tahu sejarah itu kan? Karena saking cinta Yakub, mamanya rela rancangkan skenario tipu-tipu untuk rampas itu berkat Esau. Anda bisa lihat itu. Yang celakanya di kemudian hari, Yakub juga tidak belajar dari orang tuanya. Yakub menganak emaskan siapa? Yusuf. Saudaranya lain bantai Yusuf. Itu bahayanya kalau saudara pilih kasih di rumah. Hati-hati dengan puji-puji anak-anak tertentu. Saya tidak maksud Bapak Fernandes puji Om Yoel tadi ya. Tapi saya harap saudara-saudara lain mengerti ya, Bapak Fernandes punya maksud ya. Tapi maksud saya Bapak Fernandes mau kasih tahu kesaksian. Kalau saya nangkapnya begini. Ini supaya clear kesaksian tadi, jangan disalah mengerti. Saya mengikuti dengan baik kesaksian tadi. Bapak Fernandes mau bermaksud begini. Itulah kehebatan Tuhan. Kakak Yoel ini minta maaf, kakak kecelakaan dari tahun berapa Pak? 2006 Pak Yoel itu kecelakaan maut Pak ya. Kecelakaan mengerikan ya. Tulang belakang patah. Tulang belakang patah dan beliau lumpuh sampai hari ini. Tapi yang Bapak Fernandes maksudkan tadi itu, lihat tuh Tuhan. Amin. Dari orang lumpuh, Anda bisa lihat kombinasi biru kuning ini. Ini perpaduan antara Nasdem dan Golkar. Tidak. Bapak Fernandes bukan orang politik. Beliau lebih kayak orang Timor Leste ya. Bapak, buat kami jemaat Amazing Grace yang hari ini datang lihat Bapak langsung, ini kejutan. Waktu itu kami datang kan baru itu tuh Bapak. Ini belum. Pak Yoel, dulu kan perkunjungan baru rumah itu, bangunan ini. Sekarang sudah ini. Wow. Tapi Bapak Fernandes, saya berharap maksud Bapak Fernandes sesuai yang saya tangkap. Bahwa Bapak sedang mau menonjolkan kehebatan Kristus. Makanya kan tadi Bapak bilang, Tuhan berkati melalui kakak Yoel, Pak Yoel, baru Tuhan salurkan ke semua. Karena masalah tidak bisa saya tidak respon, karena Bapak Fernandes bersaksi ini di umum, dan teks yang saya siap dari rumah ini bukan sengaja. Wih Bapak tuh omong ini cari yang pas. Tidak, ini siap dari rumah. Tapi yang saya maksudkan di sini, menonjolkan anak tertentu dan tidak suka bahkan benci kepada anak-anak lain. Kalau bencinya dengan alasan jelas. Contoh, minta maaf ya. Anak-anak lain itu memang tidak peduli Bapak. Memang anak-anak ini salah. Sorry saya harus ngomong ya. Kalau hanya satu anak yang peduli orang tua, lalu kalian yang lain di mana? Anak-anak yang sudah punya pasangan hidup. Anda sebagai anak mantu, tolong dong dorong pasangan Anda. Ingat papamu, kirim duit sedikit. Itu harus. Apalagi orang-orang yang saya nikahkan, saya nasihat itu. Salah satu keran berkat, jangan lupa papa dan mamamu kalau kau sudah berhasil. Jangan tunggu mereka minta. Pergi ke rumah orang tua, bawa sesuatu, dan pergi tangan kosong, rasanya beda. Sekalipun mereka tidak minta. Amin.
rumah orang tua bawa pisang satu sisir itu beda. Rasanya beda. Walaupun pisangnya boleh masak, supaya saudara tahu. Kasih kerja lagi, bilang nanti simpan dulu ampar. Bapak nih suka pingin nih, karena WA bilang bapak pisang ready, padahal mantap. Ya kan. Ini saudara kita ketawa sedikit, tapi benar. Anda masih ada orang tua, kirim dia sedikit dulu. Bawa dia 100-200 ribu isi di amplop. Mama beli minyak tanah. Beda loh, percaya deh. Saudara akan lihat Anda diberkati oleh Tuhan. Jangan sudah tidak kasih apa-apa lagi. Pergi rumah orang tua, acting leher miring. Ini manifestasi dari apa? Pinjam uang. Kalau sudah leher miring, pertama miring kanan ya. Orang tua belum ada reaksi nih. Dia, aduh kayaknya kanan seberat menit. Pindah kiri. Tondopi muka. Akhirnya orang tua bilang, sudah lu 3 kali tondok. Apa? Ada masalah apa? Puji Tuhan Bapak setanya. Saudara, tolonglah sudah nikah, bawa sesuatu kasih orang tua. Amin. Sambil pesan kepada orang tua, jangan pasang KP ya. Begitu. Amin. Bang Fernandes, betul toh? Yang kasih baru bukan baca Alkitab, cakar-cakar pikir apa? KP, anak uang tuh anak kasih tulus, bukan suruh main judi. Amin, Bapak Ibu terkasih. Sorry kalau saya khotbah begitu soalnya. Anak-anak menato yang dari Australia takut. Nah, jadi, saudara yang diberkati itu bilang, oh, what's wrong with your pastor? What's wrong? Yeah, like that, right? Oh wow. Your pastor is gangguan pencernaan. Bukan hanya pencernaan, otak juga koslet, you know what I mean? Jadi begini, Bapak, jangan bangkitkan amarah anak. Amin. Yang berikut, ada tuh anak orang tua tuh yang permalukan anak di depan umum. Ada orang banyak-banyak, ada orang tua yang lihat, ini anak nih paling bodoh dari semua keluarga. Ini kan orang tua otak tidak pakai. Kau bisa menghina anakmu di depan orang semua. Dia bully anaknya di depan umum. Ada loh orang tua kayak begitu. Itu contoh orang yang membangkitkan amarah di hati anaknya. Apalagi Anda tidak pegang janji, tidak menepati janji. Hati-hati janji dengan anak, Bapak Ibu. Dia marah, kita yang dosa. Dia tidak suruh kita janji aneh-aneh. Makanya saya ini sudah bikin janji, ini ada berat sedikit. Saya janji itu bawa anak-anak di Australia. Cuma bawa ke keluar. Ini Australia. Harus ditepati dong. Kalau tidak, visa mereka mati. Karena visa pemerintah Australia kan tidak main-main. Kalau sudah bikin visa harus pergi. Tidak pergi bahaya. Dan puji Tuhan ada pelayanan. Makanya kita atur waktu di sana. Kalau sudah janji anak harus tepati. Banyak kali anak marah karena orang tuanya memang tipu. Ini kita anak-anak orang tua tolong ya. Yang berikut lagi, yang bikin marah anak. Orang tua sudah jelas-jelas salah. Orang tua tidak mau minta maaf. Ini berdosa. Orang tua, dengar. Tidak selalu anak yang minta maaf. Orang tua juga harus minta maaf. Di budaya NTT ini agak berat memang. Tapi kalau ikut firman Allah, salah satu cara orang membangkitkan amarah anak. Dia sudah salah, jelas-jelas salah. Susah di apa kumpul anak-anak? Kumpul semua, Bapak minta maaf. Orang tua begini panjang umur dan diberkati. Dan anak-anaknya akan mendapatkan pelajaran berharga. Ternyata papaku mau minta maaf kepada anak-anak. Dia akan memperlakukan hal yang sama kepada anak-anaknya nanti. Amin Bapak Ibu. Jangan takut minta maaf orang tua yang punya anak. Kalau memang kita salah, orang tua mana yang sempurna? Tidak ada. Jadi kalau salah jangan bilang, kok saya yang kasih makan, saya yang kasih makan, mau kenapa? Tuhan yang kasih makan, Pak, bukan Pak. Kalau Tuhan tidak berkati Pak tidak bisa kasih makan anak juga. Jadi jauh omong banyak. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, semua habis supaya tambah lapar ya.
Ada dua hal kan di ayat 4. Kemudian di situ, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di bagian kedua itu, didiklah mereka, itu ada dari kata Inggris, ada disiplin dan instruction. Jadi ada instruksi, itu secara verbal. Disiplin, boleh rotan anak. Tapi rotan anak, ingat pakai rotan, tidak pakai felungku. Sebenarnya ini kita orang tua semua bertobat. Tidak pakai tampar. Tidak ada ayat suruh tampar anak. Ayat bilang pakai rotan. Tidak ada ayat yang tendang anak. Bapak-bapak, segila apapun kita, jangan pukul anak. Rotan, bukan kunci roda. Ini saya perlu omong karena Bapak BMP di sini. Takutnya kunci-kunci roda anak. Dosa, Pak. Tidak boleh. Serius, rotan itu ada rotan. Saya pendeta, almarhum pendeta Wem Vanggidaya, waktu masih jadi pendeta di Gemit Immanuel Pura, itu Bapak tua siap rotan. Beliau tuh orang yang taat firman. Nah, saya ini, mama saya Vanggidaya. Saya ini mulutnya kotor sekali. Saya maki, dan dia punya anak, kami semua tuh kena. Dia panggil, langsung kita sudah tahu. Dia bilang, maki tadi toh, sudah tahu apa yang buat, minta maaf. Kami langsung pasang pantat. Karena bagian tubuh yang dirancang khusus oleh Tuhan. Pikir di situ sudah, jangan di lain lagi. Kan itu isi semua kan. Bapak, lebih di pantai isi Bapak. Jangan di tulang kering, benar. Tulang hidung apalagi mata kiri, mata kanan. Bapak, pantai isi is the best. Maksudnya, kalau ya ini rotanlah dia di mana? Di situ. Amin. Saya langsung masih berpikir, apa sih yang dirancang khusus Tuhan untuk kita di rotan? Di situ. Jadi pendeta almarhum, pendeta Wem Vanggidaya itu dia rotan. Maki berapa kali? 2 kali. Dia pukul 2 kali. Tapi itu kok terngiang-ngiang sampai hari ini saya sudah jadi pendeta. Bahwa beliau mentaati firman Allah. Karena ada ayat bilang harus rotan anak. Kalau rotan dia tidak akan mati. Justru dia akan hidup. Tapi juga dengan instruksi, arahan secara verbal. Dalam Tuhan. Artinya orang tua harus ajar anak-anak. Banyak orang tua tergantung kepada apa? Sekolah. Oh, dia mau sekolah kan sekolah Kristen. Jadi biar urusan gurunya. Oh, jangan. Kita kerjasama Bapak Ibu. Bukan untuk di sekolah. Jangan buang tanggung jawab semua ke sekolah. Anak sudah dididik bagus di sekolah. Orang tua maki-maki mama, maki bapak, bapak maki mama di depan anak. Tidak ada teladan. Ya, saya harap firman Tuhan yang kita pelajari dalam Efesus pasal 6 ayat 1-4 mendatangkan berkat sukacita bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.